but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they can break it hard. No keys, push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. I feel my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds all in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Everything I do it. Uji validitas. Yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah data yang akan diuji. Sebelum masuk ke dalam uji validitas data, kita harus menjumlahkan pernyataan dari 1 sampai ke pernyataan 22. Untuk menjumlahkan data, kita masuk ke bagian transform, lalu pilih paling atas yaitu compute variable. Setelah itu, masukkan P1 sampai P22 pada bagian numeric expression dengan penjumlahan P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya sampai P22. Jangan lupa pada target variabel kita ketik total, lalu klik OK. Bisa dilihat sudah muncul bagian total dan sudah terhitung. Masuk dulu ke variabel view untuk mengubah desimal pada bagian total menjadi 0. Lalu masuk lagi di bagian data view, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Correlate, lalu pilih By Variate. Kemudian muncul kotak baru. Dari kotak baru By Variate Correlation, masukkan P1 sampai total ke kotak variabel. Pada bagian Correlation Coefficient, centang pada bagian percent. Pada bagian Test of Significance, pilih two-tailed. Selanjutnya akan muncul output hasilnya. Membaca hasil valid atau tidaknya data dari uji validitas, yang pertama bisa dilihat pada nilai R hitung dan nilai R table responden. Jika nilai R hitung lebih besar dibanding R table, maka data dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dibandingkan R table-nya, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Yang kedua, melihat dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5, maka dinyatakan valid. Dan jika lebih besar dari 0,5, maka data dinyatakan tidak valid. Contoh pada data P1 untuk nilai R hitungnya adalah 0,840 dan nilai R table-nya adalah 0,361. Maka data P1 dinyatakan valid. Dan yang kedua, melihat dari nilai signifikan. Nilai signifikan pada data P1 lebih kecil dari 0,1, maka data tersebut dinyatakan valid. Dan begitu juga cara untuk melihat data valid dan tidak valid pada P2 maupun seterusnya. Di sini saya akan uji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas, kita masuk ke data view, kemudian kita klik analyze, lalu kita klik scale. Setelah klik scale, kita klik reliability analyze, kemudian kita masukkan P1 sampai dengan P22 pada kolom items.
Lalu kita klik statistik. Setelah itu kita klik scale if item deleted. Klik continue. Lalu klik OK. Perhatikan pada kolom Chromebase alpha if item deleted. Dalam tabel ini diketahui nilai Chromebase alpha untuk ke-22 item soal adalah lebih dari 0,60, yaitu 0,989. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-22 item pertanyaan angket reliable. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu uji klasik atau normalitas. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita klik bagian Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test. Terus kita klik Legalize dan pilih satu sampel K strip S. Lalu pindahkan total ke samping kanan pada bagian Test Variable List. Setelah itu klik OK. Dan di sini kita bisa lihat hasil dari output dari uji normalitas yang kita lakukan. Untuk mengetahui data tersebut normal, harus memenuhi persyaratan di mana nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasi yang kita uji adalah 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Untuk langkah selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Uji ini untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya yang dianggap konstan. Uji ini digunakan untuk menentukan hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, di uji regression, ini kita harus membuat data menggunakan Excel untuk menentukan total pernyataan dari variabel X dan Y terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah itu kita pindahkan nama total variabel X dan total variabel Y ke dalam SPSS. Kemudian untuk pengujiannya, masuk ke Analyze, masuk ke Regression, lalu pilih Linear. Lalu masukkan ke kotak yang sudah ditentukan variabel X1 dan X2. Masukkan di dalam kotak independen, sedangkan data Y masukkan dalam kotak dependen. Lalu pada sebelah kanan klik statistik, pilih format yang harus dicentang pada regression, koefisien, centang pada bagian deskriptif, lalu klik OK. Setelah melakukan uji parsial atau uji T, untuk selanjutnya kita melakukan uji serentak atau uji F, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji T ini untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh pada variabel Y, sehingga bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, dan cara kedua jika nilai T hitung lebih besar dari T table.